Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir di channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar gangguan ataupun permasalahan yang masih terdapat di bagian tulang belakang kita ya, baik itu dari tulang ekor yang juga ada kaitannya nantinya dengan bagian tulang pinggang dan juga tulang bagian pinggul. Nah, yang akan kita bahas kali ini terkait permasalahan bisa karena adanya bergesernya jari tulang paha ataupun juga keterbatasan dari tulang paha ya, seperti kontraktur ataupun pemendekan otot. Kemudian ada juga bisa karena permasalahan pada tulang ekor, terutama untuk orang-orang yang mungkin dulunya pernah ada riwayat jatuh terduduk. Dan yang terakhir ini ada permasalahan pada pinggang juga, yang bisa jadi karena adanya mungkin gangguan ataupun juga permasalahan pada bantalan sendi pada bagian tulang pinggang yang bisa dikatakan orang itu bulging disc yang bisa menyebabkan saraf terjepit. Oke, jadi yang mau kita bahas pada video kali ini ialah three-phase hyperextension test. Three-phase hyperextension test ini bisa kita periksa dengan cara yang pertama itu kita memeriksa adanya kelainan pada bagian tulang pangkal paha ya, yang mungkin bisa ada bergeser ataupun juga ada permasalahan. Jadi kita boleh menekan ataupun juga meletakkan tangan kita pada bagian ini, bagian bokong. Bagian bokong sebelah kanan ataupun sebelah kiri, di bagian mana yang ingin kita periksa. Kemudian kita memegang bagian dari lutut ya. Jadi bagian dari lutut kita pegang seperti ini. Kita tekan dengan menggunakan badan kita ya, berat badan. Kemudian kita angkat seperti ini. Biasanya pada 20-30 derajat ini masih bisa kita dapatkan tanpa adanya rasa nyeri. Tetapi pada orang-orang dengan yang memiliki ada gangguan seperti bergeser tulang pada bagian pahanya ataupun juga mungkin ada pemendekan otot, dia akan merasakan nyeri pada bagian pahanya. Oke, kita langsung tanyakan. Ada nyeri nggak, Pak? Nggak ada ya. Nah, biasanya apabila ada nyeri itu biasanya ada permasalahan di pangkal paha bagian depan, entah itu pemendekan otot rectus femoris ataupun juga pemendekan dari otot psoas gitu ya. Kalau tes yang kedua itu hyperextension yang kedua, kita boleh memegang tulang sakrum ataupun juga tulang ekor yang terdapat di bagian tengah bokong. Nah, jadi kita menekan seperti ini. Kemudian kita memegang lagi bagian ini dan mengangkat seperti ini. Kemudian kita menanyakan, ada nggak nyerinya, Pak, pada saat diangkat seperti ini? Enggak. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki gangguan adanya nyeri ataupun juga permasalahan pada tulang ekor, entah itu dengan riwayat jatuh terduduk atau permasalahan sendi, dia akan merasakan nyeri apabila kita lakukan fase pada saat mengangkat tadi. Jadi apabila adanya rasa nyeri itu bisa kita asumsikan atau kita analogikan terhadap beberapa case ya. Yang jadi yang pertama itu bisa mungkin adanya peradangan pada tulang ekornya, entahkah itu mungkin ada bursitis atau peradangan bursa. Kemudian berikutnya itu bisa juga terkait karena adanya penyakit degeneratif sendi, contohnya ankylosing spondylitis. Nah, kalau misalnya yang terakhir kita menggunakan bagian persambungan ya, jadi kita menggunakan bagian penekanan antara persambungan tulang pinggang dan juga tulang ekor. Kalau kita melihat itu boleh dari sisi samping ada tulang ya, di bagian samping kita ini tulang ilium atau tulang panggul. Kemudian kita ambil garis tengahnya, kita boleh menekan di sini dan kita boleh menarik lagi seperti tadi. Ada nyeri nggak, Pak? Enggak. Biasanya orang dengan yang merasakan nyeri pada fase seperti ini kita angkat tadi, dia itu bisa kita analogikan atau asumsikan adanya gangguan ataupun ekstrusi atau protrusi. Jadi bisa jadi bantalan sendinya itu bergeser, kurang lebih seperti itu yang menyebabkan nantinya bakal saraf kejepit. Itu beberapa tes hyperextension. Jadi ada 3 tadi ya. Jadi apabila sudah diketahui ataupun juga sudah didapati adanya permasalahan pada fase 1, 2 atau 3, apa sih latihan-latihan yang boleh dilakukan di rumah? Jadi ada beberapa latihan. Yang pertama yang mau kita berikan itu ialah latihan leg extension. Jadi leg extension itu yang pertama boleh kita angkat kaki ke atas.
Yuk angkat kakinya ke atas, tahan di atas, tahan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Ini boleh dilakukan 8-12 kali pengulangan. Yuk angkat lagi yuk. Jadi kita lakukan persisi ya, kanan duluan kemudian baru kiri. Nah coba sekarang yang kiri diangkat, tahan 6 detik. Ini latihan yang pertama, dilakukan 8-12 kali hitungan. Oke. Kemudian latihan berikutnya yang mau kita berikan itu ialah latihan leg raise. Jadi boleh posisi telentang. Nah, apabila pada posisi telentang seperti ini, kita boleh latihan angkat kaki. Yuk, diangkat kakinya satu persatu. Sebelah kanan dulu, diangkat 10-15 kali. 1, terus 2. Kebanyakan pada orang-orang dengan keterbatasan ataupun juga pemendekan otot pada bagian pangkal paha depan terkait pemeriksaan yang pertama tadi, dan juga permasalahan pada fase yang ketiga tadi, ada yang bagian pinggang kita tekan tadi, itu biasanya akan terasa berat ataupun lemah pada saat mengangkat kaki seperti ini. Jadi latihan-latihan seperti ini bisa direkomendasikan karena ini latihan yang paling mudah ya, dan juga minim resiko. Nah setelah ini dilakukan 10-15 kali, latihan berikutnya yang boleh kita lakukan itu ialah latihan bridging. Oke, angkat pinggulnya 1, tahan di atas 6 detik, turun pelan-pelan, angkat lagi, turun pelan-pelan, angkat lagi. Ini boleh dilakukan 10-15 kali juga. Oke, apabila sudah 15 kali, yang kemudian berikutnya itu kita boleh menambahkan ada namanya latihan single leg bridging. Jadi satu kaki dilurusin, hanya satu kaki saja mengangkat. Oke, turun lagi, turun. Latihan ini boleh dilakukan secara perlahan-lahan ya, tidak usah perlu terburu-buru. Turun. Apabila sudah 10-15 kali, boleh diganti dengan sisi selanjutnya. Terus satu lagi. Oke. Nah, apabila sudah selesai melakukan latihan seperti itu, kita boleh melakukan peregangan ringan-ringan. Yang pertama, kita boleh menarik satu kaki, tarik ke arah dada, knee to chest, tahan 10-15 detik. Ulangin boleh sampai 3 kali pengulangan. Apabila sudah 3 kali pengulangan dilakukan, boleh diganti dengan sisi yang sebaliknya. Tahan 10-15 detik, ulangin 2-3 kali pengulangan juga. Oke, kemudian stretching yang terakhir yang boleh kita berikan itu ialah gaya kobra. Yuk, boleh kelungkup. Jadi tangannya itu nanti dilurusin seperti ini ya. Oke, perlahan-lahan. Nah, menahan posisi ini boleh 10-15 detik, ditahan, kemudian badannya diturunkan, boleh diulangi 2-3 kali. Apabila sudah tahan 15 detik, mau ditingkatkan 20 detik, tidak masalah. Karena apabila selama 15 detik nggak ada nyeri pada saat kita melakukan ini, nggak apa-apa ditambah jadi 20 detik. Ini sangat bagus peregangannya, terutama untuk otot-otot bagian perut kita dan juga otot-otot bagian pangkal paha bagian depan kita. Perlu diperhatikan pada saat peregangan seperti ini, napas harus tetap diatur. Jadi jangan ditahan atau seperti ngos-ngosan ya. Bernapas saja seperti biasa, tenang saja. Oke, stop. Oke, jadi itu mulai dari pemeriksaan dan juga ada latihan yang bisa kita tampilkan, tadi kita bagi kepada teman-teman. Namun untuk edukasinya bisa disampaikan oleh teman saya. Ya, untuk kasus ini masih sekitar tulang ekor ya. Jadi yang harus diperhatikan itu jika terjadi hal-hal mengenai tulang ekor itu, lakukanlah peregangan atau stretching yang seperti kami berikan seperti video-video yang sebelumnya juga ya. Nah, lalu lakukanlah berenang untuk latihan untuk peregangan supaya bisa juga untuk pelenturan atau mengurangi rasa nyeri juga. Jadi hanya fokus untuk latihan stretching aja, peregangan ya, untuk masalah sakit di tulang ekor ini gitu.
jika terjadi baru pertama kali atau baru 3 hari, coba lakukan kompres es sampai nyerinya berkurang. Jika tidak berkurang juga, maka lakukanlah atau kunjungi klinik fisioterapi terdekat atau rumah sakit terdekat di sekitar Anda. Oke, terima kasih. Jadi demikianlah video ini kami sampaikan. Mudah-mudahan video kami dapat membantu untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun juga ingin sharing tentang keluhan ataupun juga permasalahan mungkin terkait fungsi dan gerak tubuh, mungkin bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Semoga video kami bermanfaat, share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan informasi apabila mereka ada nyeri ataupun juga keluhan yang mungkin mereka ingin tahu supaya mereka terbantu juga. Jadi sekian dulu video dari kami. Salam fisioterapi.